Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Mas Bray Nyosdro. Masih di seputaran Pos Pasar Bobocai pemirsa yang megah ini. Nah, kali ini Mas Bray ingin berbagi tips juga beberapa ilmu lah ya seputar komoditas rempah-rempah dan sebagainya yang biasanya ibu-ibu beli di pasar. Ini satu komoditas yang sangat digandrungi terutama ibu-ibu di rumah yang punya rasa dan bau khas, tapi bikin nagih. Tapi kadang bikin orang muna juga nih. Padahal muna bagaimana? Muna dalam artian karena satu baunya, ya kan? Terus kata ini membuat orang kadang menghindar. Terkesan desani gitu ya? Iya, desani. Padahal ini sangat digandrungi para pejabat tinggi pemirsa. Apakah itu? Inilah dia. Tereng. Jengkol pemirsa. Wow, atau jengki bahasa gaulnya. Jengkol itu menjadikan satu olahan yang sangat disukai keluarga terutama ibu. Karena apa? Jengkol ini dulunya adalah sangat desani kampungan. Tapi sekarang komoditas ini punya naik kelas harga. Ya? Pinter gini nih Jung. Serita 60.000 pemirsa sekilo. Oh, 1 kilo. Saya kira 1 butir. 1 kilo 60.000. Ini sudah menjadi komoditas premium, tapi banyak yang suka. Ini kalau sudah masuk dapur rekaman, diolah menjadi komoditas masakan yang aduhai, ini rasanya legit pemirsa. Nah, ada beberapa jenis ya, walaupun ini sama-sama jengkol, ada pembedanya. Ini yang namanya kalau di Jawa namanya beweh. Beweh berasal dari jengkol yang muda dulu, terus dia tua seperti ini. Nah, saat membuat beweh itu tidak langsung di pohon, tapi ini biarkan dulu, ditidurkan sampai dia bertunas seperti ini. Jadi pembedaannya antara jengkol muda sama beweh adalah dia. Nah, ini sudah keluar tunas seperti ini pemirsa, dan dia lebih tua, lebih keras ya dibandingkan yang jengkol muda. Sama-sama jengkol, ada pembeda cara aplikasi. Yang ini tidak dimasak. Ini biasanya untuk coel pemirsa. Ini biasanya cocok banget sama sambal trenjeng atau sambal terasi di rumah. Dicoel dengan ini, dicampur dengan nasi hangat dan gereh goreng. Ini udah aduhai banget. Ini contoh coelan jengkol muda yang walaupun bikin bau mulut, tapi ini orang banyak suka banget. Jadi bikin orang muna. Padahal dia suka banget di rumah sampai nggak lupa berapa keping yang dia makan. Tapi kalau di luar dibahas, aku nggak suka jengkol. Padahal dia sangat hobi. Jengkol. Cara milihnya? Nah, cara memilih jengkol yang baik pemirsa, yang sudah jadi beweh, yang pasti. Ini walaupun sudah bertunas, ini tidak bermasalah pemirsa, karena ciri khusus dari beweh atau jengkol tua adalah seperti ini. Warnanya tua, lebih coklat seperti ini. Terus yang pasti lebih keras pemirsa ya, lebih keras. Terus dia warnanya di samping gelap seperti ini juga secara bentuk dia lebih bulat ya, lebih bulat dan tidak mengandung goresan atau ada kerusakan di permukaannya. Biasanya suka ada yang bopeng atau dia ada unsur kerusakan mungkin dari faktor ada hama dan sebagainya. Jadi ibu bisa memilih yang secara fisik dia lebih sempurna ya pemirsa. Mulus ya. Lebih mulus pastinya. Ini contoh ya yang komoditas yang tidak harus dipilih, ini udah rusak. Ini biasanya mempengaruhi rasa pemirsa sama tampilan. Rasanya bagaimana oleh itu Mas Bray? Ini biasanya lebih ada unsur pahit. Nah seperti ini contoh yang tidak perlu diambil ibu-ibu. Jadi kalau nanti memilih, pilih yang lebih bagus, yang nggak ada rasanya ya? Rasanya hambar ya, hambar kurang ya. legit. Nah ini contoh yang bagus. Jadi aroma itunya hilang ya? Iya, aroma khasnya yang bau-bau aroma khas. jengkinya Iya, hilang ya? jengkinya akan hilang karena ada kerusakan di area buahnya seperti ini. Ini contoh ya pemirsa. Dan ini memang sudah tercium baunya ya? Iya. Ini baunya bau khas ya, bau maaf pesing, tapi ini bikin nagih loh. Ini khasnya jengkol, harus bau. Tapi ada tip agar komoditas jengkol dalam pengolahan agar tidak terlalu bau. Ini adalah dengan cara, salah satunya adalah ini yang sudah direbus. Ini sudah direbus. Ini sudah matang pemirsa. Ini nanti tinggal dibikin semur. Ini yang beweh yang tua itu. Iya.
Ini tadi yang masih mentah pemirsa, ini yang sudah digodok. Ini kadar baunya sudah berkurang. Nah, ada beberapa tips cara membuang bau dari jengkol. Biasanya orang merendamnya dulu dengan kapur sirih atau garam, terus nanti kita godok juga. Seberapa banyak kapur atau garamnya? Nah, misalnya 1 kilo jengkol, kita kasih kurang lebih 2 liter air, kita rendam dengan 3 sendok makan garam atau 1 sendok kapur sirih pemirsa. Kita rendam kurang lebih 1 jam atau semalam juga tidak apa-apa, karena semakin lama dia akan semakin metalisir, mengurangi Bau. mengurangi saja. Kalau menghilangkan total malah jadi nggak khas. Tapi Mengurangi bau tapi rasanya masih masih tetap khasnya jengkol seperti itu. Oke. Nah, ini yang sudah siap diaplikasikan, misalnya mau dibikin semur, ini tinggal diolah pemirsanya sudah matang. Ya, ini beberapa tips ibu kalau mau memilih jengkol yang sudah matang di pasaran, karena ibu tidak mau repot, pilih yang dagingnya sudah empuk, terus secara permukaan dia lebih sehat ya, lebih mulus seperti ini contohnya. Yang nggak sehat? Ya, yang nggak sehat biasanya seperti ini contoh. Ini kalau dipaksakan dimasak pemirsa, ini merusak masakan kita karena Merusak ke yang lain ya? iya. Nah, dia seperti orang kena penyakit ya, dia ada Wow. beberapa kerusakan di dalamnya karena ulat pemirsa. Ini membuat kalau dibikin masakan dia justru tidak bermanfaat. Nah, ini dihindari yang seperti ini, berarti kita harus memilih bentuk jengkol yang sudah dimasak tapi dalam bentuk yang bagus-bagus saja, bisa dipilih seperti ini. Berapa lama kalau yang sudah rebusan begini bertahan di suhu ruang? Kalau ini niki awet teng ruang atau niki minta dinten. Angger niku sih ngantos kali bisa. Wah, 2 hari bisa pemirsa di suhu ruang ya. Yang penting ditiriskan. Ini Bisa masuk kulkas ya? Iya. Persediaan. Nah, kalau mau lebih awet ini bisa di packing dan masuk dalam kulkas, ini lebih long time pemirsa, lebih lama untuk disimpannya. Nah, ini seputar jengkol yang sudah direbus ya. Masak jengkol apa aja? Nah, jengkol itu tidak hanya dibikin olahan misalnya semur, atau dibikin bumbu rujak, atau dibikin balado, dan sebagainya. Ini juga bisa dikategorikan membuat camilan. Apa itu? Cemilan jengkol? Namanya kerawu jengkol. Ya. Kerawu? Iya, ini contohnya. Ini sudah direbus, ini sudah matang pemirsa. Ini tinggal dipotong kecil-kecil. Lalu kita campurkan parutan kelapa dan garam, itu sudah menjadi camilan, namanya kerawu jengkol. Itu endes banget. Itu rasanya itu kenyal-kenyal seperti itu. Nih, ini bisa untuk camilan ya. Yang kedua, jengkol seperti ini juga bisa dibuat kerupuk pemirsa. Kerupuk jengkol? Iya, kerupuk jengkol. Caranya gimana Mas Bray? Caranya adalah ini dibuat adonan dulu, kita tumbuk halus, lalu kita campurkan dengan tepung tapioka dan bumbu yang lainnya. Lalu kita buat cara membuat kerupuk pada umumnya, hanya berbedanya adalah ada unsur jengkol di dalamnya. Nah, setelah kita bikin adonan, lalu kita masak dalam gulungan daun pisang, kita kukus sampai dia seperti lontong, lalu matang, kita dinginkan, lalu kita potong tipis-tipis, jemur kering dan digoreng. Itu sudah menjadi kerupuk jengkol. Itu khas banget, rasanya endes dan ada bau-bau khusus jengkol. Mahal dong. Harganya pasti mahal pemirsa, karena ini bukan kerupuk biasa. Seperti itu. Nah, kalau Mas Bray sendiri lebih suka bawang atau jengkol yang tua seperti ini, saya goreng, tidak direbus, tapi digoreng langsung seperti ini. Lalu kita geprek pemirsa sama ulekan, digeprek, lalu kita masak dengan bumbu rujak atau bumbu pedas. Itu enak banget. Pembeda cita rasa adalah beda perlakuan. Kalau yang direbus terus dimasak itu ada bedanya. Tapi kalau yang digoreng, Langsung digoreng tanpa digeprek, direbus. dimasak lagi, itu lebih endes, lebih legit rasanya. Ingat ya, kalau saya lebih memilih yang langsung digoreng, digeprek lalu dimasak lagi. Tapi kalau ibu yang praktis, ini bisa langsung yang dari rebusan yang sudah jadi. Tapi ada pembeda rasa otomatis gitu. Oke. Nah, ini seputar jengkol. Tadi belum dijelaskan bedanya yang beweh sama yang muda Pak ya? Oke. Beweh itu sebutan jengkol di Pulau Jawa. Nah, ini ada jengkol muda yang identik banget untuk lalapan, terutama di daerah Sunda nggih. Ini wajib ada karena jengkol muda itu legit banget, kres-kres gitu ya. Bedanya? Bedanya Dengan adalah beweh?
dengan beweh satu. Ini tidak mungkin bisa untuk lalapan karena ini atos banget nih, keras. Ini keras, untuk lalapan tidak cocok. Tapi kalau yang masih muda itu ada unsur crunchy ya di dalamnya tuh. Nah, itu sambil bunyi seperti ini. Itu ada crunchy-crunchy-nya pemirsa karena dia masih muda ya. Masih muda seperti ini. Ini biasanya kalau untuk dibikin lalapan itu sensasinya kriuk-kriuk di dalam mulut, ketemu sambal sama nasi putih dan unsur ikan asin misalnya, ini cocok banget. Ini bikin nafsu makan pemirsa, walaupun kita nggak makan jengkol yang lainnya, cukup ini saja, ini sudah nendang. Nah, itu seputar pembeda antara jengkol muda yang untuk lalapan sama beweh atau jengkol tua pemirsa. Oke, kalau untuk lalapan ini untuk dimasak pemirsa. Mereka menjaruk jika akan Oke. Nah, tapi kan itu tip dari saya, dari Mas Ber tentang seputar perjengkolan dan jengki-jengki yang itu banyak yang mania sebenarnya nih. Ayo angkat potensi jengkol ini menjadi olahan yang inovatif, Yang premium. inspirasi, yang premium pastinya. Tadi ada kerupuk jengkol, ada olahan lainnya yang Kerawu. kerawu ya. Ini udah langka banget kata kerawu ya. Kalau mau kita buatin, komen di kolom komentar ya. Oke, pemirsa kita tunggu komennya ya yang membeli ragam olahan jengkol di channel Mas Bray. Kalau ada yang mau kita bikinin ya. Kita bikinkan kalau yang mau di komen ya, yang pasti di channel Mas Bray. Ibu, kalau tumbas seperempat nih, seperempat mawon. Nah, ini tipsnya Ibu, kalau kita belanja, kita izin dulu, boleh milih boten Ibu. Nah, kalau boleh memilih, kita pilih yang bagus-bagus. Jangan pasar sama yang jualan ya. Kadang nung seune, simon ada juga yang mungkin mencampurkan yang tidak bagus. Tapi kalau diinginkan memilih, kita milih. Nah, ini beberapa cara kita memilih jengkol yang bagus ini. Udah keren banget ini Ibu. Keren Ini kayak bakule. Ini besar ya. Oke, seperempat malam Ibu. Oke. Nah, ini ada satu tip yang saya ketinggalan. Mas Bray di rumah kalau masak tumisan pemirsa, yang namanya beweh ini wajib dan kudu ada. Tumis. Fungsinya adalah kita nulis kangkung misalnya, satu ini saja cukup membuat aroma tumisan kangkung itu lebih endes. Jadi si beweh ketemu tempe bosok seune, ketemu ini daun salam, serai dan laos, ini bikin. Caranya, aplikasinya. Nah, caranya adalah tumisan kangkung seperti biasa, ada bumbu ya rajangan yang lainnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kamijara, terus sama laos. Itu ditambahkan potongan tipis-tipis dari si beweh ini pemirsa. Nek tumbas pintar ini. Rp1.000 sih jine nek. Ini satu ini 1.000 pemirsa. Ini bisa untuk 2 kali tumisan kangkung atau jangan tempe ya. Tempe apa namanya itu ya? Tempe ireng, tempe semangit ya. Ini dikasih potongan ini itu endes banget pemirsa. Jadi jangan lupa ya, beweh itu bisa untuk tumisan olahan di rumah nih, untuk kangkung, tempe, semangit dan sebagainya. Oke. Pinten iki? Kanserolasi. Ini seperempat 15.000 pemirsa. Ini nanti kita olah di rumah. Sambil closing nggak apa-apa Mas Bray. Matur suwun nggih. Laris-laris. Pemirsa, saya sudah berbagi tips tentang seputar perjengkolan dan saya juga sudah membawa nanti bisa diolah di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat seputar perjengkolan tadi atau perjengkian yang membuat orang muna tapi dia suka banget sebenarnya. Oke, malu-malu kucing. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terus tonton setiap serinya di channel Mas Bray. Subscribe, like, komen dan share pastinya nggih. Ditunggu komennya. Channel Mas Bray. Nyos, bro. Foto.